Hidup ini selalu ada yang pertama. Pertama kali mulai bisa bicara, pertama kali mulai bisa berjalan, pertama kali mulai masuk sekolah, dan pertama kali jatuh cinta. Cinta pertama gak akan pernah bisa lo lupain. Namanya Anjani, murid pindahan dari Bandung. Dia salah satu cewek tercantik yang pernah gue lihat. Rambutnya hitam panjang, kulitnya mulus kecoklatan, giginya rapi dipagerin, dan senyumnya manis banget. Tapi dia bukan cinta pertama gue. Nah, ini baru cinta pertama gue. Namanya Sela. Cengar-cengir aja sendirian loh. Nggak tahu ya gue lagi ngomongin lu. Ikut gue jadi model foto lagi yuk. Ah, males ah. Kalau kayak kemarin, masa gue jadi model pohon nomor 3? Enggak deh, sekarang enggak. Terus jadi model apaan? Iya, jadi model pohon nomor 5. Gue masih inget pertama kali gue ketemu Sela di kantin sekolah. Waktu itu gue lagi makan bakso favorit gue. Tiba-tiba gue ngeliat dia tuh lagi duduk sendiri di depan gue. Sumpah, konsentrasi makan gue langsung buyar. Kayaknya dia juga ngeliatin gue deh. Loh, kemana dia? Ngapain sih ngeliatin gue mulu? Ah! Akhirnya gue dan Sela dipanggil ke ruangan Pak Salman. Pertamanya sih kita berdua masih jutek, kesel-keselan, sebel-sebelan. Rasanya gue pengen berantem aja nih sama dia. Mana pipi gue masih sakit lagi. Sial banget deh gue hari ini. Tapi akhirnya jadi lucu-lucuan gitu deh. Seru juga sih. Ini perkenalan pertama gue sama Sela. Pak Salman ini guru bahasa Inggris gue yang paling killer. Gila, gue dimarahin habis-habisan. Untung gue gak ngerti. Soalnya marahnya pakai bahasa Inggris sih. Hari-hari selanjutnya gua sama Sela makin lebih deket. Sela itu hobi banget fotografi, dan gue suka temenin dia foto-foto di sekolah. Lihat kan, keren banget. Ah, biasa aja ini mah. Ih, keren. Coba lagi ya. Cari sesuatu yang beda, gimana caranya? Lu coba liatin dulu dong. Keren Iya, banget. gue udah lihat dari tadi, biasa aja. Yang beda dong, sekali-sekali. Ya udah, gini aja deh. Gue lagi pengen foto yang seperti kayak hujan gitu deh. Gimana caranya? Ya udah, lu sekarang bantuin gue, lu ambil semprotan, lu semprot ke atas deh tuh airnya. Oh, gitu. Oke, bentar ya. Lah, dapat nih semprotannya. Nah, Semprot oke. ya? Semprot. Kurang ke atas, semprot ke atas. Oke, Ah, capek. bagus. Gantian dong foto gue. Belum. Tar dulu foto gue dulu sekali. Oke, 1, 2, 3. Mas. Hari ini ulang tahun Sela. Gue mau kasih kejutan spesial buat dia. Nah, itu dia Sela. Gue ada ide nih. Oke. Siap-siap.
1, 2. Mati gue. Ampun, Pak. Kali ini nggak ada ampun lagi. Gue dihukum sama Pak Salman. Gue disuruh ngepel 1 sekolahan. Masih untung gue nggak digantung di tiang bendera sekolah. Oi, cemar cengir sendiri aja. Ganggu gue menghayal aja loh. Dim, gue mau kasih lihat sesuatu sama lo. Apaan? Ayo cepetan, sini. Ada apaan sih? Tumben lu rahasia-rahasia sama gue. Pasti lo penasaran kan? Ya iyalah, nggak biasanya lu gini. Sabar dong, sabar. Bentar lagi juga nyampe. Pelit. Enggak. Mukanya jangan kayak gitu dong. Lagian pelit amat. Nih, gue mau kasih tau lo. Apaan? Tada! Nih, mobil baru gue yang ulang tahun. Wah, gila keren banget. Gue pinjem dong, coba dong, kuncinya mana? Yuk, mau. Yeay! Wih, masih baru. Mesti gue perawanin nih. Gimana? Keren. Bukan, maksud gue lo udah kenal belum sama nyokap bokap gue? Nyokap bokap. Aduh, malu banget gue. Rasanya pengen gue jedotin aja nih pala gue di dashboard. Akhirnya gue dan Sheila lulus SMA juga. Lega juga sih. Sekarang gue gak perlu lagi pakai seragam. Dan gue juga gak perlu ketemu Pak Salman lagi. Bentar lagi gue udah jadi mahasiswa. Tapi gue takut kalau gue nggak bisa bareng sama Sheila tiap hari. Malam ini nggak tahu kenapa gue jadi mellow. Pak, menurut gue masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Iya, indah anak kelas sebelah kan maksud lo? Ya, lo mah bercanda aja. Orang diajak ngomong serius juga. Iya, sorry. Terus indah apa dong? Seindah mata lo. Gombal lah. Tahu aja lo. Tapi ku tak tahu untuk bilang kepadanya. Jujur, padahal gue nggak gombal. Buktinya, sejak itu setiap malam gue susah tidur. Mau merem mata, teringat wajah Sheila. Nggak merem mata, gimana tidurnya? Ya, pelan-pelan gue harus nyusun rencana. Gue harus tembak dia. Tapi kapan ya? Berdebar di dada tiap saat mengingatnya. Malam itu gue mau nembak Sheila. Semuanya udah gue persiapkan dengan matang. Gimana kalau kita nonton film horor? Habisnya gue udah bosan sih nonton film romantis. Bisa aja lo. Lo gak mau nonton film romantis karena bosen ya? Apa karena gak pernah ada yang mau diromantisin sama lo? Rese lo. Udah beli tiket yuk. Yuk. Kenapa film horor? Karena Sheila akan ketakutan. Ingat, semakin seram film yang kau pilih, semakin hangat pelukan yang kau raih.
Rame banget sih ngantrinya. Kira-kira dapat tiket nggak ya? Orang Indonesia benar-benar kreatif. Gue nggak habis pikir. Di film ini nih, setannya dikasih nama Suster Keramas. Karena semasa hidupnya dia selalu keramas setiap hari. Entah kenapa kok gue jadi ingat nenek gue ya. Bukan. Nenek gue bukan suster. Nah, dulu waktu nenek gue masih hidup, doi sempet ternak ayam. Karena di kampung banyak maling ayam, nenek paling gak suka kalau ada orang yang masuk rumah tapi lupa nutup pagar. Kalau suster tadi dikasih nama Suster Keramas. Kira-kira judul apa ya yang akan dikasih produser kalau ceritanya diangkat dari kisah nenek gue? Hantu tutup pagar atau hantu ternak ayam? Asli, cupu abis. Sial, niatnya romantisan malah jadi begini lagi. Gue pernah dengar di radio kalau 97% cowok yang nembak cewek di jalan tol punya kemungkinan besar buat diterima. Apalagi kalau nembaknya pas malam-malam. Beuh, pasti dapet. Dim, lu tahu nggak? Tadi pas hantunya muncul keluar dari kamar mandi gitu. Ya ampun, serem banget. Gila, lu serem? Nontonin cewek montok doyan keramas? Serem dari mana? Oke, fokus. Sekarang gue harus cari soundtrack momen penembakan ini. Lah, sebenarnya gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Kita kan temenan udah lama kan? Gue kenal lo udah lama, dan lo kenal gue juga udah lama. Kurang lebih 3 tahun. Kalau gue bayar parkir di mall selama 3 tahun, kira-kira bayarnya berapa ya? Bayar parkir di mall selama 3 tahun, kira-kira bayarnya berapa ya? Biawak Sunda, ngomong apaan sih gue? Apaan sih lo? Sakit ya? Enggak kok. Jadi gini lah, tapi lo jangan marah ya. Lo mau nggak jadi pacar gue? Hah? Pacar lo? Gue serius. Dim, gue kaget dengernya. Lo itu emang baik banget buat gue. Lo selalu ada buat gue. Tapi gue bener-bener gak nyangka bakalan jadi seperti ini. Kayaknya mending kita temenan aja deh. Aduh, April Mop, kena deh. Bulan baru udah ada yang kena tipu. Lo barusan bercanda? Ya iyalah, gue bercanda. Gila aja gue serius. Kita kan temenan udah lama. Ya nggak mungkin dong kita pacaran. Jahat lo, Dim. Gue kan cuman bercanda. Kenapa sih? Gue tuh barusan bohong. Bohong? Gue tadi nolak cuma bercanda doang. Gue cuma mau ngetes lo. Lo serius gak sama gue? Tapi ternyata lo setega ini sama gue. Kok jadi gue yang salah? Stop di sini, Dim. Stop. Mau kemana, Pak? Sela, lo mau kemana, Sel?
ternyata gue udah mati. Gue sedih, bener-bener sedih. Bukan. Gue sedih bukan karena gue mesti jadi pocong, tapi karena sekarang gue nggak bisa nemenin Sila duduk di taman lagi. Ini taman favorit gue dan Sila. Biasanya gue dan Sila seru-seruan di sini. Biasanya gue dan Sila gila-gilaan di sini. Biasanya diliatin terus. Kenapa sih? itu sih. Itu Sila, anak desain. Cantik sih, tapi dari awal masuk kampus ansel segitu deh. Mau lihat kan tadi? Sedih gitu, kayak nggak ada semangat hidup. Biasanya malam-malam gini gue dan Sila chatting, ngobrolin apa aja sampai bego, sampai kita berdua sama-sama ngantuk. Diem, lagi ngapain lo? Gue udah kuliah di Trisakti sekarang. Akhirnya nggak pakai seragam lagi deh. Lu gimana di sana? Lu baik-baik aja kan, Dim? Seharusnya lu ada di sini kuliah bareng-bareng gue. Jangan nangis lah, please, jangan nangis. Ngapain lo di sini? Aneh, ada pocong takut sama kuntilanak. Gue sedih ngeliat Sila sedih, dan gue makin sedih karena sekarang gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aduh, lu ngapain sih ngikutin gue terus? GR, siapa ngikutin? Terus ngapain masih di sini? Suka-suka gue dong. Kaki gue. Kuntilanak bondol. Denger ya, gue nggak suka diikutin terus. So kecakapan banget deh. Mau kemana mas bro? Nongkrong-nongkrong lah dulu sini sama kita. Ya guys. Gua Anjau, PPKN. Apaan tuh? Pocong paling keren. Terus N-nya? Nih. Muka lu enak banget. Kenapa sedih? Belum terima kalau lu udah jadi pocong. Santai aja bro. Dulu kita juga pernah ada di posisi lu. Ini deh, biar lu nggak pelangap-pelongo bego begitu, mending sekarang lu ikut kita. Ya gak guys? Tapi sebagai standar pergaulan, lu harus ikut TKP. TKP? Apaan lagi tuh? Guys! Jantanan. Tanpa alasan yang jelas, gue dibawa ke kompleks perumahan. Sebenarnya gue nggak ngerti TKP itu apa sih. Tapi berhubung gue pendatang baru, ya udahlah ikutin aja, cari aman. Kami pocong yang kuat. Pocong, komplek ini adalah patokan kejantanan semua pocong. Seikat pocong baru bisa dibilang hebat kalau dia berhasil lolos patroli di sini. Iya, emang ada apa sih? Ya kalau dikasih tahu nggak seru lagi dong. Oke, gue cobain.
Emangnya lu pikir gua nggak jantan? Hah? Jantan. Tembok deh. Cong. Cenon. Kami pocong yang sehat. Kami pocong yang kuat. Kami pocong yang kuat. Kami pocong yang sehat. Gue nggak ngerti kenapa gue muter-muter nggak jelas gini. Sebenarnya gue takut sama segala macam kemungkinan buruk yang bakalan terjadi. Tapi gue nggak boleh nyerah. Gue harus buktiin kalau gue bukan pocong cupu. Ya elah, ternyata di sini nggak ada apa-apa. Kalau cuma kayak gini sih gue nggak perlu panik. Udah nih ah, kejantanan gue nggak usah diraguin lagi. Hahaha. Nih hari udah makin pagi. Gue udah capek nih lompat-lompat. Tapi belum satupun tantangan yang gue hadepin. Ah, bete sih. Tapi predikat pocong jantan bentar lagi akan melekat di gue. Loh. Sejak kapan di sini ada portal? Perasaan pas gue masuk nggak ada nih. Anjrit, diikat lagi. Aduh, gue mati langkah. Mau dilompatin nggak nyampe. Kalau gue gelinding, terbingung gimana cara bangunnya. Itu apaan sih yang putih-putih? Mana, Dek? Itu main sambil portal. Mampus ada orang. Itu Aduh, mampus gue. Aduh, mati gue. Aduh, gimana nih? Anjrit, mati gue gimana nih? Cukup! Baru kayak gitu aja udah pingsan. Pocong kok takut sama manusia? Harusnya jangan pakai kain putih kali men, pakai kain pink. Lagi-lagi gue kelihatan cupu. Enggak, gue nggak terima. Gue bukan pocong cupu. Buat rencanamu sendiri atau seumur hidup kamu akan selalu jadi bagian dari rencana orang lain. Jadi, gue harus terus nyoba. Cong, jangan lari. Cong, kok dia bisa ngeliat gue ya? Jangan-jangan pemburu hantu. Ini bener-bener random. Gue udah ngerasa kabur paling kencang, tapi ternyata bencong-bencong tadi jauh lebih kencang. Ini berasa kayak lomba lari ya. Bentar. Kayaknya ada yang aneh nih. Gue setan, mereka manusia. Gue pocong, mereka bencong. Lah, sejak kapan pemburu hantu ngejar-ngejar bencong? Hei, mau lari kemana kamu? Ampun Pak Kapok, lari lagi Pak. Jangan bawa Eke Pak, Eke baru pertama kali Pak. Eke juga tuh Pak, jangan. Kampret. Bencong. Sial. Tipu lagi gue. Kalau hasilnya mau lebih maksimal lagi, pakai yang lensa mikro. Ya, contohnya tuh kayak yang di sana. Oi. Gue tinggal sebentar ya. Suka fotografi juga. Suka, tapi foto gue masih jelek-jelek kok. Edit. Fakultas Hukum. Sheila, desain. Jangan bilang foto-foto ini hasil jepretan lo ya. Masih suka foto-foto? Gak juga sih, soalnya lagi gak mood. Sayang lagi kalau kamera tuh dianggurin di rumah. Nanti lupa cara makanya gimana. Oke, gue duluan ya. Kalau misalkan gue sama anak-anak mau hunting tempat foto, lo coba ikut aja deh. Siapa tahu lo tertarik. Oke. Oke.
Dim. Gak tahu kenapa malam ini gue susah tidur. Gimana lo sendiri di sana? Pastinya lo gak perlu tidur lagi ya. Gue pengen cerita sama lo, Dim. Tadi siang gue kenalan sama senior di kampus. Namanya Adit. Dan dia hobi banget sama fotografi. Gue kagum banget sama hasil jepretan fotonya, Dim. Kayaknya Sheila udah mulai suka sama tukang foto itu. Lo kenapa mas bro? Gue galau. Hah? Galau kenapa? Sheila, kayaknya dia udah mulai suka sama tukang foto itu. Masalah perempuan. Udah deh mas bro, gak usah terlalu mellow kayak gitu, biasa aja. Mendingan sekarang lo ikut sama gue. Kemana? Widih, Kunti, ini tempat apaan sih? Ini pesta malam Jumat alias dugem ala hantu. Jadi kalau lo mau lihat berbagai jenis hantu, semua tumplek ada di sini. Joget kakak. Hajar. Tada, ini dia teman-teman gue, Titi dan Tata Kunti. Kunti yang paling gaul. Nah, ini sundel bolong yang paling manis, paling baik, tapi punggungnya Terus ini dia Suster Ngesot. Suster Ngesot adalah hantu yang paling aerodinamik dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir mas bro, yang paling hits, ini dia divanya para hantu. Perkenalkan, Waria Hamida. Dia adalah satu-satunya pocong bencong di sini. Dan kalau lo ngedengar suaranya, pantat lo bakal bergetar. Sudah 3 bulan, ku mati duluan. Gara-gara aku sering mejeng di jalanan. Mas bro, Apaan? kan tadi udah pesta. Berarti sekarang udah nggak galau lagi dong. Enggak, Yeay, gitu dong. Tapi sekarang gue nyesel. Ya, si Mas Bro mah kalau galau nggak pernah tuntas. Sekarang nyesel kenapa lagi? Gue nyesel karena gue gak pernah bilang yang sebenarnya. Kalau gue sayang sama Sheila. That's so romantic. Kalau Sheila tahu gue sayang sama dia, gue yakin dia pasti bakal nutup hatinya buat cowok fotografer itu. Segitunya Mas Bro, luar biasa. Gue jadi penasaran, kira-kira yang namanya Sheila, ayangnya Mas Bro, bentuknya kayak apa ya? Besok ikut gue yuk ketemu Sheila. Asik. Boleh nggak diturunin? Nggak turunin soalnya. Lupa. Lagi ngapain? Hey Dit, ini nih kamera gue. Kenapa kameranya? Gak tahu deh, kayaknya menunya agak kacau. Oh, boleh gue lihat gak? Oh, ini sih kameranya mesti di-reset ulang. Kayaknya lo ngerti banget deh soal kamera. Ya, dikit-dikit lah ngerti. Gue gak ngerepotin lo kan? Ya enggak lah. Gak bayar ongkos juga kan? Gimana kalau lo traktir gue minum? Boleh? Boleh. Oke. Tuh. Apaan ya? Yang pakai baju coklat, lihat nggak? Nah, itu tuh yang namanya Sheila. Ih, tuh lihat tuh ya. Ih,
Ih, manis banget Mas Bro. Cocok klop gitu ya. Cucu dari Hong Kong. Nggak ada cucunya sama sekali ya. Yang cucu sama Sheila itu cuman gue. Mas Bro, ngaca dong. Lihat tuh, dia sama lo jauh gantengan dia. Aku aja kalau dia mau sama aku mau. Ah, dasar lu Kunti. Ngejengkelin banget sih. Jengkelin. Oke, beres. Menunya udah gue benerin semua. Coba. Lihat deh. Oke, lucu nih. Gue dan Sheila pernah datang ke sini. Kenapa juga mereka harus datang ke tempat yang sama? Dim, menurut lo cinta itu apa? Cinta itu bagaikan kentut. Ih, Serius? gue serius. Gue juga serius, makanya lu dengerin dulu. Cinta itu seperti kentut. Ditahan sakit, dikeluarin malu. Bisa aja lu Nyen. Cinta itu kayak kentut. Nggak kelihatan wujudnya, tapi jelas adanya. Bisa aja lo, bisa sih bisa. Cinta itu seperti kentut. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasain. Apa? Cinta. Bukan lah. Barusan gue kentut. Lu tuh jorok banget sih. Ih, sumpah ya. Jangan keras-keras. Gue nggak bisa diam aja. Gue nggak bisa ngelihat Sheila deket sama tukang foto itu. Gue harus tanya Anjau, gimana caranya supaya gue bisa bareng Sheila lagi. Nyam kebon, lo kenapa ketawa? Orang adegannya lagi sedih. Gue nggak bisa sedih, bro. Jauh. Apaan? Gue mau nanya dong. Kalau pertanyaan lo nggak sih, gue nggak mau jawab. Iya, makanya lu dengerin. Gimana sih caranya biar gue bisa bikin gebetan gue yang masih hidup bisa bareng lagi sama gue di sini? Gebetan. Iya, gebetan. Dulu dia temen sekolah gue. Bukannya lu lagi PDKT sama si Kunti? Ngaco lo. Ngapain juga gue sama Kunti? Idih, amit-amit. Serius dong, lo ada cara nggak? Bisa nggak lo bantu gue? Aduh, sebenarnya sih itu gampang banget, ya nggak guys? Yoi, Kalau lu mau cewek lu ada di sini, ya dia harus mati. Nah, lu cara matiin dia, takut-takutin aja, Bray. Ya nggak guys? Tunggu. Tapi kayaknya gua nggak yakin deh lu bisa. Mending lu belajar dulu deh, ya brocong. Mending lu belajar cara nakut-nakutin orang, biar lu juga nggak dibilang cupu. Ya nggak guys? Gue nggak terima. Harga diri gue diinjek-injek. Kejantanan gue sirna. Waktu masih hidup gue dibilang cupu. Masa nih gue udah mati masih dibilang cupu juga? Kayaknya lo emang perlu di ospek. Ospek. Nah, gua bakal bantu lo supaya lo nggak dicap pocong cupu lagi. Dan di sini akan ada beberapa tahapan ospek. Lo mesti nurutin semua yang gue minta. Ngerti? Bagus. Pertama, seikat pocong juga harus kuat. Gimana lo mau disangka jantan kalau lo letoy, lemes, lunglai? Jadi sekarang lo harus puterin lapangan ini 5 putaran. Siap? Pocong juga harus lincah. Refleks lo harus bagus, lompatan lo harus tinggi.
mau diapain nih? Takut? Ya enggak lah, udah biasa gitu. Kenapa? Nakutin gua aja lu. Gua bisa nakutin orang. Sorry, jauh. Udah kita go. Jauh. Stop guys. Si kuncing langgar tutorial kita tuh. Ngapain dia ngospek itu? Gitu. Gimana nih guys? Kasih pelajaran, jauh. Lu pikir dia anak sekolahan dikasih pelajaran? Kalau gitu, kasih perhatian aja, jauh. Alah, lu pikir dia dapat piala citra? Yaudah kita taruh di tempatan aja. Baik badan, gerak! Ini adalah latihan terakhir. Latihan konsentrasi. Buat nakutin orang, lo harus konsen. Lo harus yakin orang yang ngeliat lo takut sama lo. Ngerti? Takut lo? Takut nggak lo? Ayo dong, takut. Hai, terakhir gue ngaca sih waktu gue masih SD. Sekarang cakep juga ya gue. Aduh, buset deh. Ini itu latihan nakutin orang, bukan cengar-cengir berpesona. Tapi enak sih, ngaca. You know me, pocong. Pocong gaul, pocong eksis, pocong yang ngehit. Hai guys, gue boleh nggak gabung sama kalian? Oke, gila. Datang-datang minta gabung, guys. Lu siapa? Mending sono deh, lu gabung sama si Kunti, cupu. Apa, sorry tadi ngomong apa? Ini dia Kuntinya. Mestinya gue yang nanya, maksud lu apa ngospek nih pocong cupu? Kenapa? Ada yang salah? Yo, jelas salah dong. Lu nggak tahu kalau tugas ngospek pocong baru itu tugas kita, ya nggak guys? Oh iya. Lu kenapa nyolot? Santai kakak, lo kenapa marah-marah? Atau jangan-jangan lo nggak suka, nggak seneng, atau lo iri kalau selama ini gue nggak pernah ngospekin lo? Guys, kita disangkain diri sama dia. Ketawain guys. Shut up! Lo yang sarap, bego! Shut up, bukan sarap, pocong katron. Udah deh, lo nggak usah ketawa-ketawa kayak gitu. Muka lo nggak ngangkat, tetap aja jelek. Mana mulut lo bau. Wah, berani sama gue. Biarin aja pocong kayak begitu, nggak usah diladenin. Capcus. Gue sebel banget sama yang namanya Anjal. Dia itu emang pocong paling nyebelin di sini. Kalau tahu tadi ya, abis gue toyot, terus gue biarin dia guling-guling di lantai. Tapi Anja udah benernya sih Bener apaan? soal Sela. Ah, tahu apa dia soal Sila? Iya, supaya gue bisa bareng-bareng lagi sama Sela, gue harus nakutin dia biar dia kaget dan mati. OMG Mas Bro, hello. Tolong deh ya, Mas Bro itu kan selama ini dikenalnya sebagai pocong cupu, bukan pocong culas. Udah deh, gak usah percaya sama yang namanya Anjau. Sesat, tau gak sih percaya sama dia? Gue yakin kok, sekarang gue pasti bisa nakutin Sela. Nih. Takut Mas Bro, bener takut. Kayaknya aku mau cabut aja ya Mas Bro. Gak berani Mas Bro. Udah Mas Bro. Gue bilang juga apa? Oh my dog. Aduh Kunti, lu kenapa sih nggak bilang-bilang kalau ada anjing? Gue gak ngerti apa sih yang ada di pikiran anjing ini. Kira-kira gue dianggap apa ya sampai dikejar-kejar kayak gini?
Excuse me. Hello. Waduh, impor nih. Do you know this address? Oh, tuh. Di situ tuh. Tuh, di situ ini. Where? This address. Where? Kayaknya alamat palsu. Are you Ting Ting? Buset. Bule suka dangdut juga. Vampir. Hampir gue donor darah sama tuh vampir bule. Perasaan gue nggak enak nih. Hah, betul kan? Nih. Ish. Syukurin lu. Parah banget nih malam. Kayak malam Halloween aja. Ih, horor. Akhirnya gue sampai juga di rumah Sela. Ini udah harga mati. Kalau gue mau nggak dianggap cupu lagi, gue harus bisa nakutin Sela. Takut nggak lo? Kemarin gue boleh gagal, tapi hari ini gue pasti berhasil. Gue nggak boleh putus asa. Gue harus cari cara biar Sela bisa takut sama gue. Nah, itu Sela. Sekarang saatnya gue... Lelaki sejati adalah mereka yang mau terus mencoba. Iya, dan tentu saja gue adalah lelaki sejati. Sela pasti lewat sini dan gue harus berhasil nangkutin dia. Duh, kenapa gue jadi nyasar di tempat syuting film horor ya? Akhirnya pocongnya datang juga. Wah, Mbak Suster Keramas ya? Ngomong-ngomong soal Suster Keramas, gue jadi ingat waktu gue nonton sama Sela. Tapi gue gak nyangka si tukang foto itu ngajak Sela nonton Suster Keramas juga. Kita nonton film horor aja yuk. Serius? Iya. Berarti Suster Keramas 2 ya? Mungkin Kunti bener. Gue harus mulai rela ngelihat Sela bahagia sama si tukang foto itu. Tapi... Yang Loh, kok lo ada di sini? Terus kenapa? Ada masalah? Udah, mendingan kita ikut nonton aja. Mereka nonton film horor. Terus kenapa emang gak horor? Ya, masa setan nonton film setan? Daripada lu, setan takut setan? mungkin Adit emang jodoh Sela. Tuh, lihat aja. Mereka duduknya aja sebelahan. Nggak kayak pas dulu gue nonton sama Sela. Dari nomor kursi aja kita udah nggak jodoh. Ayo, Nek. I'm your tour guide now. Ayo, ikut. Lu dibawa kemana? Jalan-jalan. Lu tuh orangnya nyambung banget ya. Masa sih? Iya.
Setiap jalan sama lo, gue rasa nyaman. Satu lagi. Menurut lo seorang Adit ini gimana? Penting ya? Penting banget. Ya, gue pengen dengar pendapat lo gimana. Oke. Kalau menurut gue, lu itu orangnya baik, Terus? keren, Hah? terus apa lagi ya? Terus salah satu tipe cowok yang lo mau. Ih, itu apaan sih? Sebenarnya gue tuh pengen ngomong kalau Mas, tunggu sini aja. tolong saya, Sus. Gue pikir endingnya bakalan sama. Si tukang foto tabrakan, terus mati. Ya, tapi ternyata enggak. Dia selamat dan Sheila harus dirawat karena luka di kepalanya yang cukup serius. Sel, maafin gue Sel ya. Gara-gara gue lo jadi kayak gini. Gak apa-apa kok, Dit. Namanya juga kecelakaan. Kenapa? Lo galau lagi? Sila, Iyalah, siapa lagi kalau bukan dia? alah pocong. Lo harus sadar dong kalau alam lo berdua itu udah beda. Udahlah, lo ikhlasin aja. Biarin Sila bahagia di dunia. Lo juga cari kebahagiaan di sini. Lo nggak usah banyak ngarep. Mau diapain juga lo nggak bakal bisa nyatu sama Sila. Lu gak ngerti, Kunti. Sheila itu cewek yang sempurna. Dan dia pantas buat diperjuangin. Lu tuh beda sama Sheila. Gue tahu kok. Emang gue beda sama Sila. Ketika galau menghampirimu, bersyawarlah. Gue seneng ngeliat Sheila udah sembuh dan udah kembali kuliah lagi. Tapi sialnya, si tukang foto itu masih aja deketin Sheila. Dit, Udah gak ada kelas lagi kan? gak ada sih. Kenapa? Mau ikut gue gak? Ikut lo. Kemana? Kebetulan hari ini gue pengen nanting tempat foto yang bagus. Mau ikut gak? Mau dibawa kemana lagi Sheila sama tukang foto itu? Gue dan Sheila pernah datang ke sini.
Kenapa tukang foto itu mesti bawa Sheila ke tempat ini? Ini komposisinya udah oke. Terus lightingnya juga pas, fokusnya juga oke. Perfect. Sorry ada rambutnya. Romantis banget deh, Cong. Kalau kata anak gaul ya, yang beginian itu anyuk. Enggak, biasa aja kali. Ada yang cemburu. Gue tuh suka banget foto di Padang Ilalang. Wow. Adit, udah deh lu jangan fotoin gue terus. Gue malu tahu. Soalnya gini ya, nggak ada objek yang paling bagus selain lo. Bisa aja. Ih, Dimas. Buset, muka lo jelek banget di sini lah. Nggak mau Dimas. Hapus gak? Tuh. Ya ampun Dimas, muka gue di sini jelek banget. Ih, rese lah. Gue mau hapus. Makanya lain kali kalau keluar sama gua tuh dandan. Satu lagi. Lah, serius deh. Lo tuh gak pernah jelek tau? Ya iyalah, gue gitu loh. Emangnya lo jelek terus? GR deh mulai. Gue gak gombal lah. Buat gue, lo emang gak pernah jelek. Astagfirullahaladzim. Sila! 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 View lu udah oke, terus komposisinya juga oke banget nih. Ya paling tinggal penataan lightingnya aja kali ya. Itu aja paling tuning colornya. Lu kenapa? Ada yang salah? Gak ada yang salah kok. Cuma kok tiba-tiba gue jadi keinget Dimas ya. Dulu itu gue juga pernah foto-foto di dalam kayak gini. Dimas, pacar lu? Gue juga nggak tahu sih dia pacar gue atau bukan. Tapi dia udah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia sempet bilang sama gue kalau dia itu suka sama gue. Gue juga kaget banget. Tapi ternyata itu cuma April Mop. Dimas itu emang suka bercandaan orangnya. Kayaknya mulai sekarang lo harus belajar ngelupain dia deh. Biar dia juga tenang di alam sana. Dit, lo bisa tinggalin gue sendiri nggak? Lo nggak apa-apa kan? Kalau lo butuh teman curhat, teman ngobrol, bisa hubungin gue kok. Kamera lo. Makasih ya. Pikiran gue udah bener-bener galau tingkat nasional. Gue muter-muter sendiri nggak tahu mau kemana dan nggak tahu harus ngapain. Di pikiran gue cuma ada Sheila dan tukang foto itu. Cupu, muka lu kenapa dilipet? Kayak setoran angkot. Lu galau? Udah, mendingan lu ikut gua aja patroli. Gimana? Ya udah deh.
Flat amat. Ayo. Akhirnya gue patroli bareng Anjal. Gue lompat ke kanan, dia lompat ke kiri. Gue lompat ke kiri, dia lompat ke kanan. Begitu terus sampai gue lihat ada seorang cewek duduk sendiri di taman. Nah, pas nih. Cupu. Nih, sekarang waktunya lu belajar sama gua gimana cara nakutin orang. Tuh, ada mangsa. Ayo. Ayo melongo aja. Sekali lagi, Jal. Ngatur lo. Loh, kok malah nangis? Lu pocong baru sih. Baru dengar suara aja, dia udah nangis. Apa lagi ditakutin? Gitu caranya nakutin orang. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Perutnya gede banget. Waduh. Jauh. Iya. Apa lagi sih? Itu keluar darah. Perutnya gede, terus keluar darah. Aduh, jangan-jangan dia. Aduh, ampun. Aduh, sakit, tolongin. Please tolongin gue. Itu kita ditarik gini dong. Aduh, gue mau melahirkan sekarang juga. Tolongin Jauh. Aduh, lagi deh. Kalau bisa kita bantuin, siapa yang megangin anaknya kalau melahirkan? Lagi juga biasanya tuh, kalau orang melahirkan, ada suaminya. Suaminya mana? Ah, suami ini kali gue gila. Nggak tahu suami gue stres. Aduh, gue malu, Pak. Udah jangan ngomong, jangan ngomong. Aduh, Pak. Tolongin Jauh. Bantu di mana? Semangatin dia, semangatin. Go, semangat, Pak. Go, Power Ranger, Pak. Aduh, bukan gitu. Gimana lu nyuruh doang lo, Pak? Tarik nafas, buang nafas. 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 Gue pernah nonton sinetron yang ada adegan ngelahirinnya. Si calon ibu teriak-teriak pas lagi ngelahirin. Satu-satunya hal yang ngebuat dia semangat, yaitu karena ada suami yang setia mendampinginya dan memegang tangannya. Ya udah jelas gue bukan suaminya. Dan gimana juga caranya gue pegang tangannya. Bayinya mau keluar tuh. Ayo, bayinya mau keluar. Ayo, udah mau keluar. Ayo lagi. Sumpah, ini adegan yang paling mengharukan. Makanya, jadi anak jangan durhaka. Lihat tuh, perjuangan ibu melahirkan kita. Apalagi kalau melahirkannya ditemani sama 2 ikat pocong. Cupu. Ingat, pencitraan. Sikat pocong itu nggak boleh kelihatan lemah. Kita harus tegar dulu. Iya. Terima kasih ya, Mas. Iya. Sama-sama. Kostumnya bagus. Beli di mana? Tanya teman saya. Oh, sumbangan dari masjid. Ya. Yuk, cabut. Jauh. Kejadian tadi luar biasa banget ya. Lebay lu, biasa aja kali. BTW, gue cabut dulu ya. Mau kemana? Gue jadi kangen nyokap gue. Gue mau nengokin dia. Mumpung belum pagi. Ternyata Anjau yang akunya pocong paling keren itu bisa melau juga.
Hari udah semakin pagi. Gue nggak tahu harus kemana. Dan gue juga nggak mau kemana-mana. Gue sekarang lagi pengen sendiri. Tapi cuma Sheila yang ada di otak gue saat ini. Hah? Pocongwati? Hai, Hai, Dimas. Dea. Lagi galau ya? Abis putus sama pacar? Cinta itu kadang seperti angkot. Kita udah usaha ngantre, nunggu, tapi belum tentu dapat. Kadang kita udah seneng nih dapat angkot yang kita mau. Pas udah di dalam baru sadar kalau kita salah angkot. Bang, ini Blok M ya? Bukan, Lebak Bulus. Aduh, salah lagi. Sorry bang, kiri bang. kadang lagi pas di dalam angkot kita diduain, ditigain, bahkan diempatin. Bener juga ya. Dulu lagi hidup, situ jadi supir angkot ya. Paham bener situ tentang angkot. Dulu waktu masih hidup, aku sahabatan sama anak juragan angkot. Kadang kalau aku ingat-ingat semuanya nih, rasanya tuh aku pengen bunuh diri, Mas. Bunuh diri? Gak salah, Mbak. Putus cinta itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kamu harus kuat. Iya. Ya udah, saya pergi dulu ya. Tapi janji ya, jangan sampai bunuh diri. Gue senang kalau ngelihat teman satu persatu udah dapat angkot. Semoga aja tukang foto itu nggak naikin angkot gue. Aduh, kok gue jadi kepikiran Sheila lagi ya? Gue seneng masih bisa duduk bareng lagi sama lo di sini. Ih, apaan sih lu ngeliatin kayak gitu? Kenapa? Malu tahu. Malu. Lah, lu tuh sadar gak sih? Apa? Kalau gue sayang sama lo. Ih, apaan sih lu? Dari tadi tuh bercanda terus. Serius? Sama lo. Ih, apaan sih lu? Dari tadi tuh bercanda terus. Serius? Gini ya. Gue punya dua pilihan. Kalau lo nggak punya perasaan yang sama kayak yang gue rasain, lo foto ilalang. Dan kalau lo punya perasaan yang sama kayak gue, lo foto langit. Pak, jangan terima, please. Akhirnya lo terima dia juga. Dit, lo itu emang baik sama gue.
Lo emang temen gue yang paling baik. Tapi maaf banget ya, gue gak bisa. Karena hati gue udah ada yang isi. Nggak apa-apa kok lah. Gue ngerti. Ya kalau lo nanti berubah pikiran, lo bisa tempatin gue di hati lo. Kapanpun lo mau. Terus ya. Makasih ya, Dit. Tapi kita tetap temen kan? Daripada gue sakit hati kayak gini, mending gue mati aja deh. Mau ngapain lu, Cong? Lu nggak lihat? Gue mau bunuh diri. Lu? Bunuh diri? Mana ada pocong bunuh diri, PA? Adalah. Gue bakal jadi pocong pertama yang bunuh diri. Bego. Dalam sejarah nggak pernah ada yang namanya setan mau bunuh diri. Lagian biasanya kalau mati tuh cuma sekali. Lu mau mati berapa kali? Ih, capek deh. Cong. Mas bro. Udah deh mas bro. Ikhlasin aja mas bro. Biarin Sheila itu hidup bahagia sama Adit. Lagian gini ya, lo mau jungkir balik, lo mau koprol, lo mau kayang, mau guling-guling, mau gaya apa juga gak bakal bisa lo nyatu lagi sama Sheila. Lo kan udah jadi pocong, Sheila manusia, gak bisa nyatu, gak bisa. Masih ada sesuatu yang harus gue selesaiin sama Sheila. Gue harus ngomong sama Sheila. Sabar, nanti pasti ada waktunya lo bisa ngomong sama Sheila. Malam-malam selanjutnya adalah malam yang berat buat gue. Semenjak malam itu, gue gak pernah datang lagi ke rumah Sheila. Nah, agar tidak tersisih dari pergaulan, gue memperbaiki hubungan baik dengan Anjau dan pocong-pocong yang lain. Aku masih cinta kepadamu. Aku masih rindu di pelukmu. Tidak ada pengganti dirimu yang bisa membuatmu semakin berarti. Saat ini ku masih menunggu dirimu. Karena ku mencintamu takkan hilang. Semua yang ku cinta untukmu.
Malam ini malam ke-100 lo pergi, Dim. Gue kangen banget sama lo. Gue kangen kebodohan lo. Gue kangen bercandaan garing lo. Gue kangen perhatian lo. Gue kangen lo yang selalu jadi lo. Gue kangen semuanya tentang lo. Dan harusnya kita berdua foto-foto di ilalang lagi. Dim, gue kangen. Gue juga kangen sama lo, La. Gue kangen sama ketawa lo, La. Gue kangen sama lo yang selalu sibuk sama kamera lo. Gue kangen sama lo yang berisik, bawel, dan selalu marahin gue. La, maaf ya. Pas terakhir kita ketemu, gue udah buat lo nangis. Maaf karena gue udah buat lo kesel. La, malam itu Sebenarnya itu semua bohong. Dan itu gak ada hubungannya sama April Mop. Dari dulu, waktu kita masih cupu, sebenarnya gue sayang sama lo, La. Gue juga sayang sama lo, Dim. Gue tuh pengen ngeliat lo senang terus. Kalau lo sedih, gue jadi ikut sedih, La. Cok, Apaan sih? Banyak komen deh. Udah belum ngetiknya? ternyata mati. Tadi kalau lo ngomong apa aja panjang lebar, ini gak bakal kekirim. Hah? Serius lo? Tapi kan gue belum selesai ngomong, setan. Setan? Lo juga setan? Hah? Iya juga ya. aduh geblek. Mencong. Benerin. Sialan lo ya. Mentang-mentang gue gak punya tangan. sekarang gue udah lega. Gue udah ngomong semuanya sama Sheila. Dan sekarang gue udah gak cupu lagi. Gue nikmatin hari-hari gue sebagai seikat pocong. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling tampannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling baik ya aku. Kalau kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu, sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling cantik ya kamu. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling baik ya kamu.